Salam damai sejahtera. Perkenalkan, saya Antonius Nisi, dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dasar-dasar pengembangan kurikulum. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. CPL Prodi atau capaian pembelajaran lulusan Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri atas satu aspek sikap, satu aspek pengetahuan, dua keterampilan umum, dan dua jenis keterampilan khusus. Masing-masing yaitu S6, P13, KU1, KU3, KK5, dan KK6. Dari 6 CPL Prodi itu, saya jabarkan ke dalam 6 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, seperti yang terlihat pada layar dan juga yang telah saya dokumentasikan pada dokumen RPS. Dari keenam CPMK, secara khusus saya rinci ke dalam 10 sub CPMK yang menjadi kemampuan akhir pada tiap tahapan belajar pada mata kuliah ini. Dengan demikian, mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa mengenai dasar-dasar pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Dalam mata kuliah ini dibahas mengenai konsep dasar dan sejarah kurikulum, landasan pengembangan kurikulum, pendekatan dan pengembangan kurikulum, komponen-komponen kurikulum, prinsip dan strategi pengembangan kurikulum, model-model pengembangan kurikulum, instrumen analisis kebutuhan untuk pengembangan kurikulum, produksi bahan ajar, silabus, dan RPP, baik untuk tingkat SMP dan SMA atau SMK dalam konteks KPSP, K13, dan kurikulum merdeka. Dalam mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan student active learning yang saya terapkan dalam beberapa metode dan atau teknik perkuliahan, meliputi ceramah dan tanya jawab, small group discussion, project based learning, dan problem solving learning. Adapun assessment atau penilaian dalam mata kuliah ini terdiri atas 4 aspek, yaitu kehadiran sebesar 10%, tugas atau produk 10%, ujian tengah semester 40%, dan ujian akhir semester 40%. Berikut adalah salah satu aktivitas perkuliahan mata kuliah ini bersama mahasiswa. Selamat sore adik-adik mahasiswa. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih untuk kehadiran Anda di mata kuliah dasar-dasar pengembangan kurikulum. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan kita hening sejenak untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Minggu yang lalu kita mengadakan ujian tengah semester, dan sebelum ujian tengah semester kita telah membicarakan mengenai model-model pengembangan kurikulum. Yep. Nah, mungkin ada yang masih ingat materi yang kita bicarakan pada pertemuan sebelum UTS? Iya, Pak. Ya, silahkan.
Oke, baik. Terima kasih, Pak. Eh, Kalau tidak salah, pertemuan kali lalu kita membahas tentang pengembangan kurikulum model Taylor, terus pengembangan kurikulum model Tabah, Ya, terus pengembangan kurikulum model WeCare, ya. dan pengembangan kurikulum model Silbeck. Oke, baik. Ada model pengembangan kurikulum Taba, ada model pengembangan kurikulum Tyler, ada model pengembangan Skillback, ya. Ya, Pak. Dan tentu masing-masing model pengembangan kurikulum itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, apapun kelebihan dan kekurangan dari model pengembangan kurikulum itu adalah sesuatu yang harus kita refleksikan, harus kita eh, akomodasi di dalam pengembangan kurikulum. Nah, untuk hari ini kita akan berbicara mengenai analisis kebutuhan pengembangan materi ajar. Nah, minggu sebelumnya ketika kita selesai membicarakan mengenai model-model pengembangan kurikulum, saya telah memberikan tugas kepada Anda untuk membuat instrumen analisis kebutuhan. Nah, untuk itu, dalam perkuliahan ini kita nanti akan membicarakan mengenai analisis kebutuhan pengembangan materi ajar. Ya, kita akan mengidentifikasi masalah awal untuk pengembangan materi ajar, kemudian kita dapat membuat instrumen analisis kebutuhan materi ajar, lalu Anda nanti akan mempresentasikan instrumen analisis kebutuhan pengembangan materi ajar, itu sudah Anda buat ya. Lalu Anda nanti akan mengevaluasi instrumen yang sudah Anda hasilkan, ya. Nah, namun sebelum Anda nanti mempresentasikan hasil kerja Anda, saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu. Hakikat analisis kebutuhan, ya. Analisis kebutuhan itu merupakan langkah awal bagi seseorang pengembang kurikulum termasuk guru untuk mengidentifikasi masalah awal yang berkaitan dengan kebutuhan terhadap materi ajar itu sendiri. Oliva misalnya mengemukakan bahwa kurikulum itu membutuhkan penilaian sebagai proses untuk menentukan, mengidentifikasi, dan mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan, baik itu kebutuhan peserta didik ataupun kebutuhan dunia kerja. Ricard juga mengemukakan bahwa analisis kebutuhan merujuk pada identifikasi dan analisis mengenai hal-hal yang diperlukan, hal-hal yang dibutuhkan, hal-hal yang diinginkan, permintaan, harapan, motivasi, keterbatasan, serta kewajiban dalam melaksanakan kurikulum. Nah, apa sih sebenarnya tujuan analisis kebutuhan? Tujuan analisis kebutuhan itu adalah untuk sekali lagi mengumpulkan informasi berkaitan dengan kebutuhan peserta didik dan dunia kerja. Mengumpulkan informasi tentang kesulitan-kesulitan, menguraikan kebutuhan untuk tujuan pengembangan program pelaksanaan kurikulum, dan menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lalu, apa sebenarnya instrumen analisis kebutuhan? Instrumen analisis kebutuhan itu bisa berupa kuesioner. Kuesioner itu modelnya ada kuesioner tertutup, ada kuesioner terbuka. Ada juga observasi, ya, observasi langsung dan observasi tidak langsung. Ada instrumen dalam bentuk wawancara atau interview, metode simak, teknik catat, bisa juga tertutup, ya. Wawancaranya terbuka, wawancaranya tertutup. Tapi ada juga diskusi kelompok terpimpin atau focus group discussion, ya, melibatkan rekan sejawat atau pakar. Itu metode pengembangan instrumen analisis kebutuhan.
Lalu materi ajar itu bahan yang disusun oleh guru untuk membantu guru itu sendiri dan juga siswa di dalam aktivitas pembelajaran. Dan dengan adanya materi ajar itu akan memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri. Nah, materi ajar juga itu dapat dikatakan sebagai seperangkat bahan yang dimaksud itu bisa berupa materi, baik itu tertulis, visual, ataupun audio visual. Dalam desain kurikulum, materi ajar diidentifikasi berdasarkan indikator pembelajaran yang selanjutnya dapat dikembangkan secara mandiri oleh guru. Nah, pengembangannya perlu menimbang keluasan, kedalaman, keterjangkauan, tingkat kesulitan berdasarkan tingkatan pembelajar atau peserta didik. Nah, mungkin itu pengantar ringkas dari saya dan ini ada beberapa buku referensi, ada beberapa daftar referensi berupa buku dan juga artikel jurnal yang bisa nanti Anda telusuri untuk pengembangan lebih lanjut berkaitan dengan materi analisis kebutuhan pengembangan materi ajar. Itu pengantar ringkas dari saya. Terima kasih banyak untuk perhatian Anda dan sekarang kita akan kembali berdiskusi. Silahkan kita presentasi berdasarkan nomor urut kelompok. Silahkan kelompok 1, siapa yang akan presentasi? Oke, Pak. Oke, Elvi, Oke, Pak. silahkan. Baik, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak dan teman-teman. Selamat sore. Oke, Berikut saya akan... sebelumnya, apakah ada materi PPT-nya? Ada, Pak. Oke, materi PPT-nya sudah saya kirimkan di grup. Mungkin yang punya perangkat laptop bisa membagikan slide-nya. Siapa yang sedang menggunakan laptop? Saya, Pak. Oke, Lili ya, sebentar, saya jadikan host. Iya, Pak. Oke, silahkan. Baik, Pak. Terima kasih. Berikut saya akan mempresentasikan beberapa pertanyaan hasil kajian kelompok kami tentang pengembangan instrumen observasi pembuatan bahan ajar. Pertanyaan yang pertama, pendekatan apa yang digunakan guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia? Pertanyaan yang kedua, metode apa saja yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Pertanyaan ketiga, teknik pembelajaran apa yang digunakan guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Baik, terima kasih Pak. Itu saja hasil presentasi kami. Saya kembalikan ke Pak Anton untuk membuka sesi tanya jawab. Oke, baik, terima kasih Elvi. Itu tadi presentasi dari kelompok 1 mengenai instrumen observasi. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Saya, Pak. Oke, silahkan Ernest. Selamat sore, Pak. Selamat sore, teman-teman. Saya berterima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan materi. Di sini saya mau bertanya, apa penggunaan media pembelajaran juga perlu dimasukkan sebagai salah satu unsur dalam instrumen observasi? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari teman Irma. Menurut kami, penggunaan media pembelajaran perlu dimasukkan sebagai salah satu unsur dalam instrumen observasi untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Terima kasih. Oke, bagus. Masih ada pertanyaan lagi berkaitan dengan presentasi tentang instrumen observasi? Iya, Pak, ada, Pak. Oh ya, bagus. Silahkan. Baik, saya langsung saja. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1.
apakah perlu ada pertanyaan mengenai penggunaan bahan ajar atau buku teks oleh guru dalam pembelajaran? Baik, terima kasih pertanyaan dari teman Ray. Ya, pertanyaan mengenai penggunaan bahan ajar atau buku teks oleh guru dalam pembelajaran juga perlu dimasukkan ke dalam instrumen observasi. Terima kasih. Oke, baik. Saya pikir cukup untuk presentasi dari kelompok 1. Terima kasih banyak. Silakan untuk kelompok berikut, kelompok 2. Baik, Pak. Silakan, Lili. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan instrumen kuesioner analisis kebutuhan pengembangan bahan ajar. Materi ajar bahasa Indonesia yang pertama, saya paham jika ragam bahasa yang digunakan dalam materi ajar mudah dimengerti. Yang kedua, saya paham dengan materi ajar jika dipaparkan secara runtun. Yang ketiga, saya paham dengan materi yang disertai dengan grafik bagian diagram. Yang keempat, saya tertarik dengan materi ajar yang disajikan dengan media yang menarik. Itu saja presentasi dari kami, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, terima kasih, Lili. Oke, silakan. Itu tadi presentasi mengenai instrumen analisis kebutuhan menggunakan kuesioner. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Saya Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Materi ajar juga berkaitan dengan tugas. Apakah tugas juga perlu dikembangkan di dalam instrumen? Baik, terima kasih. Saya langsung menjawab. Antara materi dengan tugas ada keterkaitan. Jadi kami akan pertimbangkan untuk memasukkannya dalam instrumen kami. Oke, baik. Silakan, masih ada pertanyaan atau cukup? Saya, Pak. Oh ya, masih. Silakan, Francisca. Terima kasih. Langsung saja, bagaimana cara menganalisis hasil dari jawaban kuesioner? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya langsung menjawab. Sejauh ini kami baru menyusun instrumen dalam bentuk skala. Jadi untuk hasilnya akan dianalisis menggunakan rumus statistik. Terima kasih. Oke, baik. Saya pikir untuk kelompok 2 juga cukup. Apakah masih ada kelompok lain yang mau presentasi? Kelompok 3 ya? Iya Pak, kelompok 3 Pak. Oke, baik. Geraldus, silakan, Gerald. Selamat sore Pak Anton, selamat sore teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mewakili kelompok 3 mempresentasikan beberapa pertanyaan yang kelompok kami liputkan. Silahkan Gerald coba bacakan apa jenis instrumennya, apakah wawancara, observasi, atau yang lain, kemudian list pertanyaannya. Coba langsung dibacakan, silahkan. Baik Pak. Langsung dibacakan saja, itu instrumennya apa? Modelnya? Instrumen yang kami wawancara Pak. Oke, wawancara. Oke, wawancara terbuka atau wawancara tertutup? Wawancara terbuka Pak. Wawancara terbuka. Silahkan bacakan 2 atau 3 list pertanyaan dari daftar instrumen yang sudah Anda buat. Oke, baik Pak, terima kasih. Instrumen yang kami bawakan instrumen wawancara analisis kebutuhan pengembangan bahan ajar. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Aspek pendekatan pembelajaran yang pertama, satu, pendekatan apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, metode-metode apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ketiga, apa strategi yang digunakan dalam mengakomodasi capaian kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui pendekatan dan metode itu.
Keempat, bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai penggunaan pendekatan PWL dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Yang kelima, bagaimana sajian materi pembelajaran bahasa Indonesia? Sekian materi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, waktu saya berikan. Oke, baik. Terima kasih, Gerald. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Tadi berkaitan dengan wawancara terbuka. Silakan. Oh ya, Yuliani, silakan. Wawancara apa yang digunakan dalam penyusunan instrumen? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja, wawancara yang kami susun adalah jenis wawancara terbuka yang memungkinkan responden untuk memberikan tanggapan secara bebas tanpa adanya pertanyaan yang terstruktur secara kaku. Baik, itu jawaban dari Gerald. Ada pertanyaan lain? Saya, Pak. Oke, silakan. Dandi atau Longinus ini? Oh ya, Dandi ya, silakan. Dandi. Ya. Saya langsung saja, Pak. Pertanyaannya adalah, apakah semua jawaban dalam pertanyaannya nantinya harus dianalisis oleh guru? Ya, baik. Ya, semua jawaban dibutuhkan untuk nanti dilakukan identifikasi terhadap permasalahan bahan ajar. Sekian jawaban dari kelompok kami. Oke, baik. Saya pikir untuk presentasi dan diskusi cukup sampai di situ. Dan apa sebenarnya yang kita bicarakan? Analisis kebutuhan, ya, pengembangan materi bahan ajar dengan menggunakan instrumen. Tadi yang pertama itu ada apa? Yang presentasi pertama tadi dari Ilvi, modelnya apa tadi? Atau metodenya tadi? Metode observasi, Pak. Observasi, ya. Kemudian yang kedua tadi? Instrumen kuesioner analisis, Pak. Ya, kuesioner. Dan yang terakhir tadi wawancara terbuka. Nah, itu adalah 3 metode analisis kebutuhan. 3 metode analisis kebutuhan. Masih ada ragam metode lain yang bisa kita gunakan di dalam melakukan analisis kebutuhan. Observasi yang dipresentasikan oleh Ilvi tadi itu berkaitan dengan pengamatan. Ketika Anda hendak membuat bahan ajar, Anda harus melakukan pengamatan di lapangan untuk mengetahui secara langsung materi yang digunakan oleh guru. Ya, misalnya Anda mengamati pembelajaran bahasa Indonesia di sebuah kelas SMA kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12, kemudian Anda akan mengidentifikasi di sana guru menggunakan materi apa, guru mengajarkan kompetensi apa, materi yang digunakannya itu apa, apakah materinya sesuai atau tidak. Nah, hasil catatan Anda itu yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan pada instrumen observasi, itu yang nanti Anda gunakan untuk mengembangkan materi ajar, ya, di dalam pengembangan kurikulum. Kemudian kuesioner. Kuesioner itu adalah semacam instrumen yang digunakan untuk mengetahui skala tertentu dari sebuah pertanyaan atau sebuah kebutuhan. Ya. Misalnya model pertanyaan, apakah Anda saat ini membutuhkan materi ajar bahasa Indonesia? Model pertanyaannya atau pernyataannya, kemudian nanti angkanya itu akan kita uraikan, kita analisis, ya. Benar tadi jawaban dari Lili itu menggunakan rumus-rumus statistik. Nah, seperti apa rumus-rumus statistik itu nanti akan menjadi bagian tersendiri pada perkuliahan kita yang akan datang, karena nanti pada pertemuan berikut kita akan berbicara mengenai analisis hasil
analisis kebutuhan pengembangan materi ajar. Nah, itu kemudian wawancara ya sifatnya terbuka, tertutup. Kalau terbuka itu berarti ada pertanyaan, kemudian jawabannya, dan jawaban dari pertanyaan itu kemudian masih bisa berkembang ke pertanyaan yang berikut. Tapi kalau instrumen wawancara tertutup, jawabannya itu hanya ada dua kemungkinan, ya atau tidak. Jadi kalau jawabannya ya, berarti itulah jawabannya. Ya, tapi kalau tidak berarti tidak, ya. Nah, analisisnya itu nanti juga menggunakan penghitungan statistik. Misalnya dari sekian 30 siswa misalnya yang Anda wawancarai menggunakan wawancara tertutup, ya. Nah, nanti Anda akan melihat, oh, dari item pertanyaan ini ada 30 siswa, misalnya 15 orang atau 15 siswa menjawab ya, 15 orang, 15 siswa menjawab tidak. Berarti persentasenya 50%, 50%. Nah, itu model analisisnya, dan itu nanti sekali lagi kita akan lihat pada pertemuan minggu depan. Oleh karena itu, saya meminta Anda setiap kelompok nanti untuk melengkapi instrumennya. Instrumen observasi silakan nanti dilengkapi. Kalau saya lihat di tugasnya itu baru ada 10 pertanyaan, silakan dikembangkan menjadi berkisar 15 sampai 20 pertanyaan. Begitu juga instrumen kuesioner, silakan ditambah menjadi berkisar 15 sampai 20 pertanyaan, termasuk juga wawancara, ya. Nah, untuk hasil kerja Anda itu nanti akan saya nilai setelah Anda merevisi instrumen analisis kebutuhannya, ya. Nanti Anda akan merevisi itu, melengkapi itu. Nanti setelah melengkapi, silahkan nanti dikirimkan kembali ke saya, dan nanti saya akan feedback supaya nanti Anda revisi, dan hasil revisi akhir itu yang nanti Anda gunakan untuk instrumen yang valid, yang selanjutnya nanti Anda gunakan untuk pengembangan materi ajar. Sekaligus nanti akan saya beri penilaian untuk produk yang sudah Anda hasilkan. Nah, begitu adik-adik mahasiswa, saya pikir berkaitan dengan materi ini saya pikir cukup. Sebelum kita akhiri, saya mau bertanya, apa sih yang Anda peroleh dari materi hari ini? Saya, Pak. Oh ya, silakan Francisca. Ya, bagus. Menurut saya, manfaat dari perkuliahan hari ini adalah kami sebagai mahasiswa dan juga calon guru di masa depan bisa membuat analisis kebutuhan untuk pengembangan bahan ajar. Terima kasih, Pak. Oke, bagus. Saya pikir jawaban Francisca sudah merepresentasikan, sudah mewakili apa yang menjadi target kita. Terima kasih banyak. Jangan lupa ya untuk melengkapi instrumennya, mengerjakan tugasnya. Ya, tugas itu masih berlanjut, dan silakan nanti dikumpulkan supaya nanti divalidasi, dan minggu depan kita akan masuk ke teknik analisis data instrumen itu. Ya, jadi hasilnya nanti itu yang kita analisis, tetapi minggu depan kita masih akan membicarakan mengenai bagaimana cara menganalisisnya. Saya pikir pertemuan hari ini cukup, ya. Terima kasih banyak dan salam sehat untuk semua.